Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas sholihin. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan hidup kembali, kita diberikan kesempatan menghadiri Ramadan 1445 Hijriah ini. Semoga Ramadan ini memperkuat ketahanan jiwa kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul pembawa ajaran kebaikan, dan yang paling penting itu Rasul yang mempromosikan akhlak mulia sebagai basis dari semua peradaban kemuliaan. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan, pada kesempatan kajian syiar Ramadan Majelis Da'i Kebangsaan ini, kita akan angkatkan topik kajian menghadirkan jiwa Ramadan. Sesungguhnya kita semua tengah berpuasa, tengah melaksanakan raganya puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai nanti terbenamnya matahari. Kemudian di malam harinya kita qiyamu Ramadan, baca Al-Quran, mendengar tausiah, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Ibadah yang lahir yang kita lakukan selama Ramadan ini tentu mestinya kita beri jiwa. Artinya penjiwaan terhadap ibadah Ramadan ini menjadi satu hal yang penting. Sebab tidak ada artinya kehidupan kalau tidak dijiwai. Bahkan sesungguhnya makna kehidupan itu adalah penjiwaan terhadap apa yang kita lakukan. Banyak hal kajian penjelasan terkait bagaimana mestinya kita menjiwai Ramadan ini. Menghadirkan jiwa Ramadan itu dalam kehidupan kita, baik pribadi, keluarga pun masyarakat, yang pada akhirnya nanti bisa kita langgengkan, kita abadikan setelah Ramadan berakhir. Setidaknya ada 4 hal penting, 4 prinsip penting untuk menghadirkan jiwa Ramadan. Yang pertama, menghadirkan sikap insaf, sikap taubat, memaknai bahwa Ramadan hadir sebagaimana ayat yang kita kutipkan tadi. Kita diajak oleh Allah melalui Ramadan ini, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Di dalam surat Ali Imran 133 tadi juga dikatakan bahwa salah satu indikasi, salah satu tanda-tanda, indikator orang-orang yang dikatakan bertakwa itu orang yang wasyari'u, orang yang mengambil peluang untuk segera bertaubat, segera menyadari, segera menginsafi terhadap apa yang telah dia lakukan masa lalu. Karena manusia melekat pada dirinya kealpaan, kelemahan, kesalahan, dalam bahasa agama namanya dosa. Ini kalau tidak segera disadari, tidak segera diinsafi, dia akan bertumpuk dan akan berbahaya bagi jiwa mendatang. Dalam pekerjaan, di dalam pergaulan, di dalam konteks menerima, menyalurkan informasi, menyerap kejadian yang terjadi, bukan tidak mungkin kita banyak salah. Oleh karena itu, wasyari'u, segeralah merebut peluang ampunan yang diciptakan Allah, yang diberikan kesempatan
seluas-luasnya bagi umat Islam selama Ramadan. Karena setiap detik dari bulan Ramadan itu tersedia ijabah perkenanan-perkenanan Tuhan. Apakah doa, apakah taubat kita, apakah kehendak batin kita untuk kembali ke jalan awal kembali. Karena toh perjalanan hidup ini sepertinya siklus cahaya, semakin dia tinggi, pas pada akhirnya dia akan turun kembali ke bawah. Sehingga kita sering menyebut ketika ada musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kita akan kembali menghadapnya. Itu yang pertama, mengajak kita para shaimin wa shaimat untuk mengisi ibadah Ramadan kita ini yang didasarkan pada ketulusan hati, pada kesadaran dan pada keinsafan bahwa kita mesti menanamkan investasi yang lebih baik untuk mencapai hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Kedua, Ramadan menawarkan, memberikan peluang, menyiapkan kita agar menghadirkan sikap yang dituntut dengan Ramadan itu sendiri, yaitu sikap yang disebut di dalam percakapan. Kalau kita mengikuti wacana diskusi di Timur Tengah itu, Ramadan disebut dengan Ramadan Karim, kemuliaan yang dibawa oleh Ramadan. Apa itu kemuliaan yang dibawa oleh Ramadan? Di samping waktunya yang memang untuk penuh dengan pahala, juga bagaimana kita menumbuhkan, mengembangkan dan membiasakan hidup berbagi. Sehingga sudah menjadi tradisi di dalam masyarakat kita, sudah menjadi kearifan lokal kita untuk saling berbagi. Bahkan jelang Ramadan ini, di daerah kita ini sudah biasa saling berbagi. Yang mantu melihat mertua, antara tetangga saling mengunjungi, di Ramadan nanti saling memberikan iftar, buka bersama, dan seterusnya. Itu bentuk berbagi yang muncul dalam kesadaran keagamaan yang sungguhnya itu mahal nilainya. Itu yang kedua. Oleh karena itu, maka Ramadan diharapkan menumbuhkan partisipasi sosial dalam bidang kehidupan masyarakat, di mana hari ini jurang antara yang miskin dengan yang kaya itu sangat dalam sekali. Inilah perannya agama melalui institusi zakat, infak, sedekah, dan pada akhirnya nanti ada zakat fitrah. Itu semua bahagian untuk menyandarkan kepada kita agar Ramadan hadir bagi jiwa kita. Kemudian yang ketiga, Ramadan mestinya juga menumbuhkan, menyediakan kesempatan, menghadirkan sikap kehidupan yang mau mengendalikan diri. Dalam bahasa yang sangat sudah populer, imsak. Mau membatasi diri, membatasi selera, membatasi hawa, membatasi nafsu. Ini memang tidak mudah menghadirkan jiwa Ramadan yang seperti ini. Karena kita diikat oleh budaya hedonisme, budaya wah hari ini. Padahal Ramadan itu ibadah yang sangat rahasia sekali. Orang tidak bisa diukur, dinilai apakah dia berpuasa atau tidak, karena puasa itu syirri. Jadi mestinya Ramadan menghadirkan jiwa bagaimana kita bisa mengendalikan diri. Kalau berbuka, berbuka seadanya. Kalau sahur, katakanlah secukupnya. Kalau tidak mau seadanya, jangan berkelebihan. Sahur juga begitu. Bahwa masih banyak saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan kita. Kita masih prihatin, perilaku imsak ini masih belum lagi kuat di tengah-tengah kehidupan umat. Bisa ditunjukkan dari diskusi kami dengan pakar lingkungan saja, 60% sampah di bulan Ramadan itu adalah sampah rumah tangga. Itu artinya konsumsi masyarakat kita di bulan Ramadan meningkat.
Kalau itu dimanfaatkan dengan cara baik, alhamdulillah. Tapi yang tidak jarang terjadi, berkelebihan, mubazir. Apalagi ketika nanti ada buka bersama dengan hura-hura, ini menghilangkan jiwa Ramadan. Jiwa Ramadan itu adalah jiwa yang imsak, jiwa yang terkendali, jiwa yang menyadari bahwa orang lain masih perlu bantuan, maka marilah kita hidup secara sederhana. Kemudian yang keempat, jiwa Ramadan adalah jiwa agar kita menyadari untuk menghidupkan hati dan jiwa yang melekat di dalam diri kita. Al-Quran mengingatkan, wa may yu'azzim min sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Hanyalah orang-orang yang mensyiarkan agama Allah yang hatinya bisa hidup. Dalam surat lain disebutkan, allazina amanu tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Hanyalah dengan zikir, dengan mengingat Allah, jiwa bisa tenang. Wallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Ketenangan itu, ketenangan hati itu adalah ketika diturunkan oleh Allah lewat doa dan zikir. Apa pesannya? Mari kita hidupkan jiwa Ramadan dengan mentakzimkan, dengan mensyiarkan ibadah Ramadan, mulai daripada qiyamul Ramadannya, kemudian dilanjutkan dengan tausiah, dilanjutkan dengan tilawah Al-Quran, nanti ada i'tikaf. Ini tentu dengan menempatkannya secara tepat. Ketika ibadah ini berkaitan dengan kepentingan diri kita sendiri, katakanlah membaca Al-Quran, katakanlah i'tikaf, itu ibadah mahdhah yang melekat dengan diri sendiri, maka agama menganjurkan itu lebih bagus dilakukan dengan cara-cara yang tidak mengganggu orang lain. Sehingga ada ayat mengatakan, ud'u rabbukum tadarruan wa khufyatan. Beribadahlah dengan rendah hati, dengan suara pelan. Maka kalau dalam konteks ini kita lihat adanya himbauan dari Dewan Masjid, dari Kementerian Agama, agar suara mic tidak difulkan, tapi dengan aturan yang saling menghargai. Ini dalam konteks ini bagus, karena ketika itu menyangkut ibadah fardiyah, ibadah mahdhah. Tapi berkaitan dengan ibadah syiar, itu mesti memang harus tegas. Katakanlah azan atau kajian-kajian yang akan dibutuhkan oleh masyarakat, kita perlukan di sana syiar. Jadi artinya apa? Disinilah pentingnya kearifan, bahwa agama memerintahkan kita di samping menghidupkan syiar Ramadan secara lahiriah, kita juga dituntut menghidupkan, menghadirkan jiwa Ramadan itu dengan ibadah yang membentuk diri kita. Bapak dan Ibu, para pendengar yang dimuliakan, di dalam kesempatan ini kita ingin tegaskan bahwa ibadah Ramadan yang sudah menjadi bahagian yang melekat tidak saja dalam diri umat Islam, tapi sudah membentuk budaya bangsa Indonesia yang baik di dalam pelaksanaannya, menyambutnya, melaksanakannya, dan nanti mengakhirinya. Ini tentu kita harapkan tidaklah sebatas ritual, tidaklah sebatas hal-hal yang tampak di permukaan, tapi hendaknya mampu membentuk diri umat, kualitas keumatan. Kualitas keumatan itulah yang kita maksudkan dengan jiwa daripada Ramadan itu sendiri. Maka tema kita menghadirkan jiwa Ramadan itu artinya bagaimana kedatangan Ramadan itu mempengaruhi kejiwaan kita sehingga terbentuklah yang disebut dengan insan kamil, manusia yang sempurna. Oleh karena itu kita mesti menyiapkan segala sesuatu agar jiwa Ramadan ini tumbuh dengan baik. Kita siapkan, kita sambut kedatangan Ramadan ini dengan senang hati,
Man faraha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu minan nar. Setiap orang yang senang hatinya, puas jiwanya menyambut Ramadan, dia bebas dari neraka. Kemudian kita isi Ramadan itu dengan man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Kita tegakkan, kita bangun, kita isi Ramadan itu dengan penuh keimanan dan keikhlasan sehingga dosa kita selesai. Pada akhirnya nanti kita lepas kepergian Ramadan itu dengan Idul Fitri, kembali ke alam kesucian, dan kita proses jiwa kita selama 30 hari ke depan, selama sebulan ke depan, sehingga diharapkan hadirlah hendaknya jiwa Ramadan itu yang oleh Allah Subhanahu wa taala digambarkan dalam surat Al-Fajr itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Aku senang kedatanganmu dan silahkan masuk surga. Seperti itu gambaran Al-Quran tentang orang yang sukses di dalam menghadirkan jiwa Ramadan. Kiranya kajian yang seperti ini akan dapat memberikan motivasi dan dorongan bagi kita untuk berfastabiqul khairat, menyempurnakan fisiknya atau zahirnya ibadah Ramadan, sekaligus juga melakukan renungan, pemaknaan terhadap prinsip-prinsip yang dibawa oleh Ramadan. Kita berharap masyarakat muslim, terutama sekali umat Islam Sumatera Barat, kualitas keberagamaannya semakin baik yang ditunjukkan oleh tingkat peradaban, tingkat kesetiakawanan, dan tingkat kebersamaan di dalam menghadapi berbagai keadaan ini bisa berjalan dengan baik. Semoga ada manfaatnya, dan kita sampaikan selamat berbuka puasa. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi kita dengan Ramadan tahun ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.